Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'du. Kita bisa lanjutkan kembali pertemuan kuliah Hudat al-Bahs atau desain penulisan proposal penelitian. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas atau mendiskusikan tentang bab 1, yaitu menulis latar belakang, menulis fokus, rumusan masalah dan tujuan serta manfaat kegunaan suatu penelitian, dan juga sudah melanjutkan yang bab 2 tentang tinjauan pustaka, baik itu meliputi konsep model pengembangan dan juga konsep model yang dikembangkan serta penelitian yang relevan, dan juga membuat tentang bagan model yang dijadikan untuk langkah-langkah pengembangan produk penelitiannya. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih jelas lagi arah penelitiannya dengan kita jelas menuliskan bagian metode dari penelitian tersebut. Pada pertemuan yang lalu juga sudah saya sampaikan bahwa untuk penelitian Research and Development atau R&D, apapun itu materinya, kalau bahasa Arab berarti untuk pembelajaran bahasa Arab, kalau itu untuk PAI berarti pembelajaran tentang PAI, kemudian kalau untuk manajemen pendidikan berarti madah atau kontennya juga konten untuk bagaimana manajemen pendidikan Islam yang baik. Nah, kemudian pada kesempatan ini untuk metode penelitian R&D di bagian bab 3 setidak-tidaknya ada beberapa hal. Yang pertama adalah tentukan waktu dan tempat penelitian. Tentukan waktu dan tempat penelitian. Kalau waktu berarti mulai dari Anda melihat fenomena yang ada di lapangan atau Anda observasi awal, itu kapan? Tetapkan. Karena penelitian itu harus berangkat dari analisis awal. Itu tetapkan kapan waktunya. Kemudian di dalam Anda prariset atau observasi awal, ya kan, temukan hal-hal yang kaitannya dengan kebutuhan. Nah, dari situlah kemudian Anda juga punya waktu, tetapkan kapan menganalisis dari hasil observasi, wawancara awal, serta data dokumentasi itu, sehingga kemudian betul-betul bisa menetapkan sebenarnya kebutuhannya apa dari lembaga, sekolah, madrasah atau pondok pesantren tersebut. Sehingga kemudian di situ jelas kapan saya harus membuat rencana proposal. Jadi proposal itu awalnya itu dari kita itu observasi. Proposal itu schedule kapan buatnya, jangan proposal sampai buat waktunya jangkanya 1 semester, ya kelamaan, nggak efisien gitu berarti. Kemudian tentukan juga kapan, kalau ini adalah judul-judul harus diketahui oleh prodi, kapan jadwal pembahasannya, kapan itu akan diseminarkan, sudah ada ketetapannya dalam schedule yang ditetapkan oleh Anda itu. Jadi jangan semata-mata di situ waktunya di semester ini, ya di semester ini. Semester ininya ini itu bisa berubah.
2024, 2025, 2026 dan seterusnya kan begitu kan? Harus ada kejelasan. Kemudian setelah itu jelas sampai kapan itu nanti penelitiannya, kapan itu nanti melaporkan hasil penelitiannya. Nah, itu dibuatkan schedule-nya. Kemudian dilanjutkan lagi, tempat ini penting. Dalam penelitian research and development, menetapkan tempat itu penting. Kenapa demikian? Karena di R&D itu tidak perlu judul itu di atas Anda tulis lengkap selengkap-lengkapnya, ya kan? Jadi contoh, Anda hanya ya kan, membuat judul dengan istilahnya begini: pengembangan model bahan ajar berbasis IAI untuk kemahiran kalam atau kemahiran qiraah atau kemahiran kitabah dan seterusnya. Siswa madrasah atau santri pondok pesantren. Nah, kelas itu penting. Kelas berapa? Nah, untuk tempatnya itu tidak perlu. Kenapa kelas penting? Karena bahan ajar ya itu bisa saja banyak untuk diperuntukkan untuk kelas-kelas dan lain-lain. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 dan seterusnya, atau kelas 9, kelas 10, kelas 11 dan seterusnya. Nah, kemudian tempat ini tidak perlu dicantumkan di dalam judul, maka kemudian wajib ditempatkan di bagian bab 3. Jelas. Kenapa ini tempat ini adalah tempat di mana Anda nanti melakukan uji cobanya. Termasuk user yang pertama yang mau pakai itu adalah tempat yang Anda sudah ditetapkan di bagian bab 3 itu. Jadi kelas berapa? Kelas 9 seumpamanya. Kemudian madrasah sanawiyah bla 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 di mana. Nah, supaya jelas, ini adalah hanya untuk sebagai uji coba. Setelah nanti produk itu kemudian udah jadi, ya nggak mesti harus yang penggunanya adalah madrasah yang Anda tetapkan itu, tidak seperti itu. Hanya untuk tempatnya. Harus jelas itu, harus jelas. Ya, madrasahnya masih di alam dunia tadi ya. Bukan madrasah yang ada di alam akhirat. Jadi jelas. Oke, sudah tempat dan waktu. Kemudian dilanjutkan apa? Harus jelas karakteristik model yang Anda kembangkan. Yang B, oke. Harus jelas karakteristik yang dikembangkan. Nah, yang dikembangkan tadi umpamanya tadi judulnya adalah bahan ajar atau modul atau media gitu. Nah, sebutkan di situ, berikan definisi batasannya, ya kan? Modulnya itu seperti apa, kemudian bagaimana menggunakan modul tersebut, medianya itu seperti apa, kemudian bagaimana menggunakan media tersebut, gitu. Jadi itulah yang kemudian disebut dengan karakteristik, ya, karakteristik dari produk yang dikembangkan. Harus jelas. Ya. Oke, kemudian setelah itu Anda tulis lagi tentang pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Ini sebenarnya hanya mempertegas saja. Dari awal kita sudah tahu bahwa pendekatan kita, metode kita adalah research and development. Jelaskan di situ, research and development. Gunakan apa sih research and development? Apa bedanya di bagian bab 2 itu Anda menjelaskan tentang model
pengembangan. Apa bedanya gitu? Apa bedanya? Nah, perbedaannya di sini. Kalau di bagian bab 2 Anda menjelaskan tentang model pengembangan, ini adalah menjelaskan kepada pembaca, kepada siapapun orang yang akan membaca kita, bahwa kita ini, ya kan, Anda ini adalah melakukan riset and development, sehingga kemudian model itu apa, pengembangan itu apa. Terus kemudian kalau dijadikan satu, pengembangan model itu apa gitu. Itu yang di bab 2. Di bab 2. Sehingga kemudian orang itu akan jelas yang dimaksud dengan model pengembangan. Ya, model pengembangan itu apa? Kan pernah saya sampaikan, model pengembangan itu adalah usaha untuk memperbaiki atau membuat sesuatu yang baru agar produktivitas, agar performan dari pembelajaran bahasa Arab itu, baik itu guru maupun siswa, akan lebih baik lagi, ya kan? Jadi di bab 2 itu harus ada ketemu kata kunci itu, bahwa model pengembangan itu adalah kita mengembangkan model, ya, memperbaiki ataupun membuat, ya kan? Memperbaiki ataupun membuat produk-produk untuk apa? Agar aktivitas yang lalu gitu, baik itu aktivitasnya peserta didik maupun guru, hasilnya akan lebih baik lagi. Kenapa? Ada hal yang baru gitu loh. Nah, inilah kemudian oleh peneliti ditegaskan di bagian bab 2. Karena ada orang yang masih punya pemahaman bahwa pengembangan model itu yang ada kemudian dikembangkan jadi apa, ya kan? 1 jadi 2 gitu. Ada yang kemarin seperti itu, kan nggak seperti itu. Yang dimaksud kita itu nggak seperti itu gitu loh. Kita apa tadi? Memperbaiki ataupun membuat hal yang baru agar, ya kan, aktivitas atau performance hasil itu lebih baik lagi, gitu kan? Maka kemudian di bab 3 di sini, nah baru kita menjelaskan apa itu research and development atau riset pengembangan itu apa. Bahwa riset pengembangan itu adalah penelitian yang menghasilkan produk, kemudian menvalidasi produk, dan menguji efektivitas dari produk tersebut. Maka kata kuncinya itu. Kata kuncinya ada 3. Apa itu tadi? Mengembangkan produk, menvalidasi produk, dan menguji efektivitas produk yang dikembangkan. Itu clear di bagian apa tadi? Pendekatan dan metode. Dijelaskan lagi. Nah, ini penelitian merupakan mixed method atau penelitian campuran. Artinya campuran apa? Mencampurkan metode kualitatif dan metode kuantitatif. Kenapa kok di situ ini metode kualitatif dan kuantitatif? Karena di dalam penelitian ini meneliti melakukan observasi, wawancara, ya kan? Dokumentasi. Ini adalah teknik metode yang digunakan pada penelitian kualitatif. Begitu. Tetapi kemudian di research and development ini Anda juga melakukan uji coba dan mengukur, ya kan? Dan mengukur dari hasil apa? Hasil proses
treatment Anda menggunakan produk yang Anda kembangkan. Maka tidak lain adalah cara menganalisis hasil dari efektivitas proses Anda menggunakan produk tersebut, itulah yang kemudian harus dianalisis menggunakan statistik. Nah, itu ada penjelasan di bagian pendekatan dan metode penelitian yang Anda lakukan di R&D ini. Jelas kan? Nah, kalau udah begini berarti kan nanti nggak ada lagi orang mengkonfirmasi ini penelitian jenis apa gitu kan? Karena udah ada tegas di situ, ada. Karena udah tegas di situ. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang di bagian langkah-langkah pengembangannya. Langkah-langkah pengembangannya. Nah, kemarin yang jadi diskusi, Ustaz, di bab 2 itu di bagian akhir kan ada ya kan, rancangan penelitian. Kok di sini di bab 2 ada langkah-langkahnya? Ingat, bab 3 itu adalah bagian apa-apa yang mau kita lakukan. Jadi jangan di bab 3 itu bentuknya kumpulan definisi. Ya, di bab 3 itu adalah langkah praktis yang oleh peneliti mau lakukan. Mulai makanya tadi, mulai tempat dan waktu. Mulai apa lagi? Karakteristik yang mau dikembangkan. Kemudian akhirnya diteruskan lagi metode dan pendekatan dan metode, gitu loh. Nah, baru kemudian supaya yang disebutkan di atas tadi itu adalah bisa berjalan dengan sebaik mungkin dengan rencana, maka disitulah kemudian ditetapkan langkah-langkah di bagian ketiga. Di bagian bab 2 kemarin itu adalah rancangannya, makanya bab 3 bagian langkah-langkah itu adalah mengambil dari hasil gitu loh, tinjauan pustaka tentang rancangan modelnya, diambil. Nah, dideskripsikan di bagian langkah-langkah itu. Kalau kemudian di situ menggunakan langkah-langkahnya Adi, ya ikutin langkah-langkahnya Adi itu. Dimulai dari mana? Dari analisis, ya, desain, kemudian development, implementation, kemudian evaluation. Nah, berarti di analisis itu, di situ di bagian bab 3 itu Anda mengerjakan apa gitu loh. Diuraikan gitu langkah-langkah itu. Kalau Anda di analisis itu Anda kemudian melakukan observasi. Nah, observasi itu kemana, menggunakan alat apa, kemudian apa, mencari data apa. Disebutkan di situ langkah-langkah. Kemudian dianalisis, kemudian Anda itu wawancara dengan siapa. Kemudian menggunakan lembar wawancara agar mendapatkan data apa, kan begitu. Kan jelas itu. Itu namanya apa? Kan langkah-langkah. Kemudian masih dianalisis. Kemudian peneliti mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab di lapangan, kemudian untuk mendukung data yang dibutuhkan, data ini gitu. Umpamanya nilai kan perlu kan? Dokumentasi itu. Nah, dari situlah yang kemudian turun sehingga kemudian di bagian analisis akan mengetahui kebutuhan apa, ya kan? Akan mengetahui kebutuhan apa dari hasil analisis, observasi, wawancara dan dokumentasi. Jadi tahu itu, tahu kebutuhannya. Nah, itu adalah ditulis lagi-lagi saya bilang di bagian analisis. Selanjutnya masih dianalisis. Seperti apakah behaviornya? Seperti apakah keadaannya? Ya kan? Perilaku dari peserta didik ini, kemampuannya masih seperti apa kan begitu. Itu masih dianalisis. Ya, sehingga kemudian apa? Turun ke bawah agar tahu apa
Nah, kalau di AD itu didesain, ya kan? Desainnya apa desainnya? Nah, di situ dari mulai desain tujuan. Baik itu tujuan untuk apa? Untuk pembelajaran maupun tujuan untuk apa? Produk yang dikembangkan. Kemarin ada saya itu di bagian itu, di bagian langkah-langkah. Nah, di bagian langkah membuat tujuan, tulis ada tujuan umum, ada tujuan khusus. Di mana ini? Di bagian tujuan pembelajarannya. Pasti kan ada itu. Nah, kembali kemana? Lihat lagi kurikulum, lihat lagi silabus yang ada di madrasah tempat Anda penelitian lagi. Ya, kalau materi ini tujuannya seperti apa? Tujuan TIU-nya, tujuan apa lagi? Tujuan khususnya. Baru kemudian lagi sudah selesai tujuan-tujuan dari pembelajaran itu, materi itu, baru turun lagi tujuan pengembangan produk ini. Tujuannya apa? Nah, buatkan tujuan umumnya. Ya kan? Apa? Umpamanya bahan ajar. Tentang bahan ajar, tujuannya melalui pengembangan produk bahan ajar. Bahan ajar apa ini? Bahan ajar apa? Untuk memudahkan atau memfasilitasi peserta didik dan guru dalam mencapai tujuan maharoh kalam, maharoh kiroah, maharoh kitabah, dan maharoh yang lain. Ya, jadi punya tujuannya jelas kan? Tujuan pembelajaran dengan tujuan pengembangan produk kan beda kan? Sehingga kemudian di situ di pengembangan tujuan produk, pengembangan produk yang khususnya apa? Peserta didik satu bisa belajar secara mandiri. Kan tujuan itu dikembangkan produk kan? Bukan tujuan pembelajaran itu, bukan. Kemudian peserta didik bisa belajar berulang-ulang dari bahan yang dikembangkan. Sehingga kemudian retensi peserta didik itu bisa lebih bagus lagi, atau daya ingat lebih bagus lagi. Karena memang kita sadar bahwa yang namanya peserta didik hari ini kayaknya bisa, tapi belum tentu besok masih ingat, masih bisa kan begitu. Perlunya disitulah pengembangan dari produk atau bahan ajar yang kita, dan seterusnya gitu. Pasti Anda bisa itu membuat apa? Tujuan pembelajaran dengan tujuan apa? Tujuan pengembangan produk. Oke, turun ke bawah lagi. Setelah sudah membuat desain produknya maupun desain pembelajarannya, buatlah di situ apa? Storyboard. Storyboard itu adalah gambaran dari desain tujuan tadi. Dibuat storyboardnya. Dibuat gambarnya, dibuat bagannya. Jadi kalau pengembangan produk harus ada storyboard. Nah, tujuannya jelas, baik yang tujuan pembelajaran maupun yang tujuan pengembangan produk. Produknya kemudian ada apa nanti yang akan ada di situ yang mengembangkan. Nah, selanjutnya apa? Langkah berikutnya apa tadi? Kalau kita menggunakan ADI contohnya biar nyambung dengan yang kemarin. Setelah ada desain, maka langkah development. Development ini berarti Anda proses mengembangkan, proses membuat. Proses membuat itu ingat ya, dimulai dari Anda membuat bahan ajar dulu, ya kan? Bahan ajar itu apa? Materi ajar. Kalau materi ajar ini adalah berbasisnya adalah AI, berarti Anda buatnya menggunakan ya kan aplikasi AI.
buat dulu. Disebutkan di situ, diceritakan gitu. Diceritakan oleh Anda dimulai dari pengembangan bahan ajar sesuai dengan tujuan. Baru kemudian dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan dengan apa? Dilanjutkan di situ menggunakan bantuan dari aplikasi bla 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 bla. Sebutkan aplikasinya, di screenshot nanti kalau di apa lagi di proposal, sehingga kemudian yang baca oh aplikasinya aplikasi ini dan seterusnya. Atau hanya narasi saja juga boleh, silahkan saja. Nah, setelah itu jelas development sampai kemudian Anda mendevelopment dari yang kecil kemudian sampailah menjadi draft, betul-betul itu adalah bahan ajar yang udah jadi, ya kan? Di draft bagian apa tadi? Di development. Jadi membuat dari mulai awal hingga kalau kemudian itu ada kombinasi bahan ajar elektronik, berarti bagaimana membuat yang apa namanya teks cetak kemudian menjadi yang elektronik, itu di bagian di situ disebutkan langkah-langkahnya, ya, menceritakan aja, sebutkan langkahnya dari langkah satu akan begini, jadi langkah berikutnya akan menjadi begini, akan menjadi begini, akan menjadi begini. Itu yang diperlukan di bagian development. Baru kemudian Anda implementasi. Nah, ini yang akan panjang ceritanya untuk implementasi. Untuk implementasi ini adalah tahap setelah Anda itu sudah melakukan apa development? Berarti Anda sudah menghasilkan produk. Produk ini tidak boleh di dalam teori R&D produk ini langsung digunakan. Nggak boleh. Perlu pertama adalah validasi. Tahap validasi. Nah, di validasi ini pertama, kalau kita ini adalah memproduk atau membuat, ya, model pengembangannya adalah pembelajaran bahasa Arab, apakah itu apa namanya media elektronik maupun media bahan ajar bentuknya cetak. Setelah itu jadi, maka selanjutnya masuk tahap validasi. Nah, validasi ini ada setidaknya 3. Ada setidaknya 3, kemarin sudah disampaikan. Pertama adalah